Oke, selamat pagi Kak Kelvin. Ya, jadi Kak Kelvinnya baru join. Oke, selamat pagi Kak Kelvin. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk mau menghadiri podcast untuk tugas etik kami. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yonatan dan saya merupakan mahasiswa dari Universitas Ciputra dari jurusan IPM. Lalu saya mau memperkenalkan juga, jadi ada rekan-rekan saya yang juga mengikuti podcast hari ini, yaitu ada Stanley Lauren, Lewis Husain, dan Samuel Situngkir. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Kelvin memperkenalkan diri beserta nama perusahaannya. Silakan. Jadi perkenalkan nama saya Kelvin Bensa. Nah untuk perusahaan sendiri ini bernama untuk sekarang sih belum belum ada kayak nama CV atau nama PT gitu, lebih ke arah kayak nama grupnya kami, namanya itu PAK Stable. Nah untuk bisnis ini sebenarnya berfokus pada bidang ternak, terkhususnya di ternak kuda. Terus kami juga kayak memproduksi juga hewan-hewan yang untuk dipacu atau diperlombakan gitu. Nah, untuk bisnis ini sendiri kebetulan berdirinya untuk secara kurang lebih secara sah ini baru dari 2022. Sedangkan untuk orang-orang sudah mengetahui kalau kami itu berkecimpung di dunia kuda itu sekitar sudah dari tahun 2000-an ke bawah. Seperti itu. Nah, untuk kenapa saya bilang tahun kemarin 2022? Karena di tahun kemarin itu saya bersama kakak saya, kakak laki-laki itu baru mendiskusikan untuk benar-benar mulai pelan-pelan membangun dari nol, biar kami itu tidak hanya fokus aja ke pacuan, tapi kami juga tuh bisa mendapatkan omset, bisa mendapatkan pemasukan dengan cara perkawinan sama jual beli kuda, kurang lebih seperti itu. Oh ya, sama untuk tempat usahanya sendiri kebetulan berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Sumba. Baik, berarti ini seperti ini ya. Biasanya kan kalau orang itu peternakan anjing, kucing, tapi ini sudah next level ini ceritanya. Jadi peternakan kuda Ya, betul. dan juga nanti kuda yang dibuat ini itu adalah bukan kuda yang seperti di tretes itu ya, tapi lebih kuda memang kuda yang dikhususkan untuk perlombaan pacuan kuda. Baik. Betul. Kalau boleh tahu tadi Kak Kelvin itu tadi di bawah tahun 2000 itu berarti tahun 1900-an gitu kah maksudnya? Iya, di tahun 1900-an. Nah, awal ceritanya itu kurang lebih, nah di sekitar di tahun 1900-an itu kebetulan papa saya itu sudah hobi. Waktu itu masih cuma sekedar hobi, masih cuma sekedar ngikut-ngikut orang aja. Itu ceritanya belum punya kuda sendiri. Nah, sekitar masuk di tahun 2000-an itu, nah dari situ baru mulai punya ternak apa maksudnya kuda sendiri Berarti begitu. sekitar 90-an mungkin ya. Iya, Baik. betul. Betul sekali, Kak. Baik, baik. Dari ceritanya Kak Kelvin, saya juga cukup terkesima ya dari seorang mahasiswa, tapi sudah memulai karirnya, memulai usaha sendiri dari nol itu sangat keren sih. Dan tidak banyak anak muda yang punya impian seperti itu. Jadi saya cukup mengapresiasi Kak Kelvin. Oke Kak Kelvin, dari ceritanya Kak Kelvin tadi, saya juga mau bertanya ini Kak Kelvin, mau ngobrol-ngobrol. Dari Iya, Kak. mungkin Silakan, Kak. bisnisnya kan baru baru 1 tahun ini ceritanya. Tapi saya yakin dalam sebuah bisnis itu tidak mungkin namanya bisnis itu selalu mulus. Pasti ada kendala. Nah, Betul. kalau boleh ngobrol-ngobrol nih, Kak Kelvin, boleh nggak ceritain mungkin kayak masalah etika bisnis sih. Secara spesifik ya, saya langsung sebutin tentang masalah etika bisnis. Jadi, apakah ada, mungkin bisa ceritakan apakah kayak ada masalah etika kah yang berhubungan dengan etika nih ya di bisnisnya Kak Kelvin, misalnya kayak ada kompetitor yang bermainnya curang kah atau oh saya menghormati kompetitor saya jadi saya nggak mau kawin nih kuda campur ini supaya menghormati apa saya nggak ngerti dunia perkudaan, mungkin Kak Kelvin bisa bantu jelaskan mungkin. Ya.
Jadi baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk masalah sekarang terkait dengan kompetitor itu, sebenarnya sekarang itu belum ada. Tapi kalau untuk kayak masalah dalam dunia berpacunya itu, dengan kompetitornya itu pasti sangat banyak. Kenapa bisa begitu? Karena kebetulan, ini yang pertama ya, kebetulan kemarin itu kan kuda saya itu kami kirim 2 ekor, kebetulan juaranya semua 2 ekor. Jadi dari kompetitor-kompetitor dari stable-stable di sana itu mereka tuh pada iri. Akhirnya mereka tuh ingin membalaskan dendamnya tuh di tahun ini. Dan itu isunya sudah terdengar sampai sekarang. Itu. Terus yang kedua terkait etika dalam karyawan. Kalau etika dalam karyawan itu sangat-sangat banyak terjadi. Yang pertama itu kemarin itu karyawan itu kelalaian dalam ketika lagi membawa kuda untuk latihan ke laut atau ke pantai, itu karyawannya itu lalai karena truk yang dipakai angkut untuk muat itu mereka tuh tidak membawa. Jadi kalau di atas truk itu kalau muat kuda itu tidak boleh langsung polos dimuat. Jadi itu mereka harus dikasih alas yang biar hewannya itu ketika truknya itu rem mendadak atau rem biasa tidak tergelincir. Nah, kebetulan mereka kemarin itu lalai tidak menggunakan alas. Akhirnya kemarin kuda itu tergelincir di atas truk, akhirnya cedera gitu. Terus yang berikutnya etikanya lagi itu permasalahannya itu karyawan itu salah cara pemberian obat. Akhirnya membuat kuda itu akhirnya sakit. Sakitnya itu hampir mati kemarin hewannya gitu. Sebenarnya sebelum mereka melakukan tindakan itu kami sebagai owner kebetulan ada 3 orang, saya, kakak saya sama papa saya itu kebetulan kami itu sudah selalu kasih kayak briefing atau tata cara penggunaannya itu yang benar seperti apa kami sudah kasih, tapi tetap saja mereka lalai seperti itu. Terus kalau untuk masalah etika yang lainnya, kalau untuk sampai saat ini ada juga kayak misalkan antara saya kakak sama papa tuh kadang agak agak bentrok ya, namanya juga kan masih usaha, masih muda, masih baru mau berkembang, pasti adalah bentrok sedikit-sedikit, kurang lebih seperti itu. Ya mungkin Kak Stanley ada pertanyaan mungkin, Ya, silakan. selamat malam Bapak Kelvin. Ya, maaf menyela pembicaraannya. Saya mau bertanya, apakah mungkin di perusahaan PAK Stable ini pernah terjadi kayak masalah gitu yang berkaitan dengan etika bisnis di sisi pemegang sahamnya? Mungkin kalau ada bisa ditolong ceritakan. Kalau untuk sekarang, kalau di masalah tentang pemegang sahamnya ini, kalau untuk sekarang sih belum ada. Maksudnya untuk masalah yang besar-besar aja kayak yang seperti usaha-usaha di luar sana belum ada. Kalau sekarang sih ya palingan yang kayak bentok-bentok dikit, palingan ya, wih kenapa sekarang pakannya harganya sudah naik? Kenapa sekarang tiba-tiba harga obatan-obatannya sudah naik? Padahal beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu dibeli itu masih segini-gini harganya. Terus yang berikut lagi, wih kenapa masalah ongkir untuk pengirimannya sekian? Padahal di ekspedisi itu harganya tidak 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 segini. Kurang lebih masalahnya masih masih itu aja. Kalau untuk masalah yang benar-benar fatal belum ada. Gitu. Oke. Ya, baik. Tadi Bapak Kelvin ada menjelaskan tentang tadi ada terjadi bentrok dengan ayahnya Bapak Kelvin. Mungkin bisa dijelaskan itu bentrok seperti apa ya yang dimaksud? Ya bentroknya tuh kurang lebih kayak kayak gini ya Kak ya. Misalkan nih kalau kayak kayak tadi yang saya ngomong itu kayak pembelian pakan itu kadang kan kami kan hubunginya kan jarak jauh, kebetulan saya kan tinggal di Surabaya sedangkan orang tua tinggal di Sumba. Nah, beliau itu kadang uh, kayak uh, overprotektif soal masalah harga pakan karena kadang beliau itu lebih, maksudnya apa ya, kayak membandingkan harga antara pakan di Sumba sama di sini. Nah,
Ya sebenarnya masalah-masalah kayak gitu ya pasti terjadi sih kalau orang-orang yang berkecimpung di dunia ternak, soal-soal masalah pakan yang kadang harga naik, kadang harga turun, ya pasti sering-sering terjadi. Ya masalahnya cuma itu aja. Itu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Kelvin. Oh, sepertinya Kak Lewis mau Ya bertanya. mungkin Kak Lewis ada, saya mungkin ada yang ingin ditanya. Oh ya, baik Kak. Terima kasih sebelumnya untuk memberikan saya untuk bertanya. Nah, saya mau tanya nih ke Kak Kelvin. Nah, masalah etika di bidang konsumen. Nah, bagaimana cara Kak Kelvin mengatasi kalau konsumen itu menjadi loyal atau tidak? Bisa tolong diulang pertanyaannya Kak? Nah, untuk pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai etika bisnis dari perusahaan Kak Kelvin dalam mengatasi loyalty dari konsumen, loyalitas dari konsumen. Ya kalau untuk sekarang ini kebetulan kami kan belum membuka kayak jasa perkawinan untuk umum. Karena apa? Karena kami itu masih untuk produksi sendiri dulu. Tujuannya untuk apa? Itu tujuannya biar nanti ketika kami sudah produksi sendiri, orang lihat, wah dia produksi kuda nih, anakan-anakannya, turunan-turunannya yang dia pakai, bagus-bagus nih. Nanti boleh nih, nanti saya bawa pergi kasih kawin ke dia, breeding ke dia. Nah, makanya itu kalau untuk pertanyaan mengenai loyal ini sekarang, saya ini belum bisa jawab secara rinci. Karena apa? Karena kami belum membuka jasa breeding untuk umum. Tapi kalau misalkan ada orang-orang luar yang bertanya, apakah sudah buka jasa jasa breeding, terus berapa biayanya, kosnya berapa sekian-sekian, kami pasti selalu menjawab. Begitu. Oh ya Kak. Nah, ini saya mau tanya lagi mengenai masalah. Nah, masalah etika dari konsumen sebelumnya apakah ada yang pernah terjadi sebelumnya? Kalau untuk masalah etika dengan konsumen, untuk sampai sekarang ini belum ada yang terjadi. Semuanya puji Tuhan berjalan dengan mulus. Kemarin juga proses transaksi jual belinya juga puji Tuhan berjalan dengan mulus, dan untuk masalahnya sampai saat sekarang ini belum ada. Gitu Kak. Oh ya, baik Kak. Terima kasih. Siap Kak Lewis. Mungkin Kak Samuel Situngkir lagi resen, mungkin ada yang ingin ditanya Kak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya Kak Kelvin. Saya mau bertanya, tadi kan di awal Kak Kelvin membahas tentang eh, kompetitor, ada sedikit bentrok sama kompetitor. Jadi mau tanya, apakah kalau di bisnis kuda itu, apakah kompetitornya itu bisa bermain curang, kayak dia misal sogok joki kita supaya kita sengaja mengalah, seperti itu Kak Kelvin. Nah, kalau untuk kayak pertanyaan dari Kak Samuel barusan itu, kalau di tempat saya itu sangat-sangat sering terjadi. Karena namanya orang kalau melihat uang pasti matanya langsung buta. Makanya dari itu kendala-kendala kayak gitu pasti terjadi. Dan itu kebetulan kemarin juga terjadi di kami. Eh, Kuda dari si A ketemu dengan kudanya kami, terus dari kuda si A ini pemiliknya itu menyogok jokinya kami. Nah kebetulan pada saat itu kami bukan pakai jokinya kami sendiri, kami pakai joki luar karena pada saat itu joki kami sendiri itu lagi berhalangan. Nah, makanya pada saat ketika race-nya itu berlangsung, ya otomatis karena sudah disogok, otomatis kudanya kami itu kalah. Sedangkan kuda yang disogok itu dia menempati posisi satu. Seperti itu. Makanya sejak dari kejadian itu kami itu lebih teliti lagi soal masalah joki, di mana kami itu tidak terlalu membebaskan jokinya kami itu untuk kayak pergi pergi apa ya, kayak macam pergi ke sana kemari. Kami menghindari itu terjadi supaya tidak terjadi lagi sogok menyogok. Kurang lebih seperti itu Kak semua. Baik Kak, sama mau tanya juga Kak, yang
tadi kan sempat Kak Kelvin bilang kalau dari karyawan sendiri pernah lalai. Nah, untuk cara mengatasinya itu seperti apa ya, Kak? Kalau untuk cara kami mengatasi itu, kebetulan kayak kejadian yang seperti kayak tadi yang saya omong terkait soal karyawan itu sering terjadi. Nah, cara untuk kami itu mengatasinya itu kami selalu mengingatkan, kami terus kayak memberikan pendekatan, selalu selalu kasih nasihat bahwa yang kalian buat ini kurang baik. Karena apa? Kalau ini terjadi terus nanti bisa fatal, bisa saja nanti hewannya mati, nanti perusahaan jadi rugi. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ah, Eh, bisa dilanjut mungkin ke Stanley ya. Ya, Oke. oke. Eh, ya, jadi Kak Kelvin, saya mau bertanya lagi. Berarti semisal Ya, kalau silakan, Kak. ada masalah bisnis ya, seperti yang tadi sudah diceritakan sama Kak Kelvin tadi, kayak bentrok, atau lagi ada masalah dengan konsumen, kompetitor, atau dengan pemegang saham. Nah, itu dari secara garis besar ya, itu kayak bagaimana cara Kak Kelvin itu menyelesaikannya gitu. Kayak misal secara kekeluargaan kah, atau gimana gitu. Ya, kalau untuk cara kami menyelesaikan itu, ya balik lagi Pak, semuanya itu kami selesaikan secara yang Kak ngomong tadi, secara kekeluargaan. Gitu, karena rata-rata kayak kompetitor, kayak karyawan atau apa kami di sana itu rata-rata tuh masih temannya kami sendiri. Gitu. Jadi kami itu ujung-ujungnya pasti selesaikannya itu secara kekeluargaan, kami ngomong baik-baik, kami pendekatan kembali, gitu. Baik, terima kasih. Siap, Kak. Nah, Kak Kelvin ini dari tadi udah cerita mengenai perusahaan dari Kak Kelvin. Nah, aku mau nanya, apakah ada hikmah yang dapat Kak Kelvin sampaikan untuk penonton semua? Ya, mohon maaf sebelumnya Kak, tadi ada masalah jaringan. Mungkin tadi pertanyaannya bisa diulang tadi. Oh ya, baik Kak. Nah, kan dari tadi Kak Kelvin udah mau cerita nih mengenai perusahaannya. Nah, kami nih ingin mengetahui apakah ada hikmah yang ingin Kak Kelvin sampaikan kepada penonton? Kalau untuk hikmahnya sih, kayak macam misalkan terkait karyawan, sebenarnya kita tuh tidak 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 boleh bosan-bosan untuk mengingatkan karyawan yang walaupun karyawan itu sering-sering lalai. Karena apa saya ngomong gitu? Karena karyawan itu yang benar-benar mengetahui susah susah senangnya itu kerja di kami itu seperti apa. Gitu. Bolehlah kita marah, tapi marahnya tidak boleh terlalu berlarut-larut. Yang penting kita terus saja mengingatkan mereka. Lebih seperti itu, Kak. Oh, ya, baik Kak, terima kasih. Siap, Kak Lewis. Eh, Mungkin Kak moderator. Wah, iya. Dari Kak Samuel ya. Silakan Kak Samuel. ya, jadi dari perbincangan yang tadi dilakukan, saya menyimpulkan kalau Kak Kelvin ini memulai bisnis kuda ini dari nol ya, bersama dengan kakak yang ada di Sumba. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, sesuatu yang Kak Kelvin senangi itu akhirnya bisa meraup untung atau cuan dari hobi yang disenangi oleh Kak Kelvin. Jadi saya mau minta Kak Kelvin untuk kasih saran kepada penonton podcast kita, saran apa yang akan Kak Kelvin berikan? Kalau untuk saran yang akan saya berikan itu, kalau misalkan dari teman-teman mereka, kalau misalkan ada yang hobi hobi di bidang ini, atau hobi misalkan hobi hobi biliar, atau misalkan hobi 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 main game, ya silakan saja, kembangkan saja hobinya, nikmati saja prosesnya.
nanti pasti suatu saat akan dapat jalan keluarnya. Terus nanti jalan keluarnya itu yang akan timbul untuk buat jadi, siapa tahu bisa bikin usaha nanti akhirnya bisa jadi cuan gitu. Kalau untuk kami sih saat sekarang ini, kalau untuk cuan sih belum terlalu terlalu apa kayak macam belum ada lah, soalnya masih masih proses, masih pelan-pelan. Namanya bisnis yang berkaitan dengan bisnis ternak ini tidak langsung instan, itu prosesnya itu lama sekali gitu. Baik, terima kasih Kak Kelvin untuk waktunya sudah sharing-sharing. Kami sangat belajar sangat banyak. Kita belajar, wow, ilmu bisnisnya itu kita serap sekali. Kami juga perlu belajar banyak dari Kak Kelvin dengan pengalaman-pengalamannya ya dari seorang pebisnis muda, entrepreneur muda. Kalau biasanya kalau di Crazy Rich Surabaya itu ngomongnya, wah ini Crazy Rich, wah keren. Makasih dalam perjalanannya menempuh ke Crazy Rich, wih, Crazy Rich dari Sumba ini ya. Terima kasih Kak Kelvin untuk waktunya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan kata dari kami. Baik, saya izin untuk menutup acara podcast hari ini. Selamat malam, oh maaf, maksud saya selamat pagi penonton. Terima kasih. Oke, thank you semuanya untuk kesempatannya. God bless you all. Woi, mau live kah?